Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi amma ba'dah. Pada kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama sujud syukur. Artian, hukum, sebab-sebab, syarat, dan rukun. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebab mendapat kenikmatan yang besar atau terhindar dari kesusahan maupun musibah. Itu pengertiannya. Kemudian hukumnya adalah sunnah dikerjakan di luar sholat. Ya, sujud syukur itu di luar sholat. Sebab-sebabnya dari pengertiannya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya sujud syukur itu yang pertama karena mendapat nikmat yang besar, nikmat yang tidak disangka-sangka, misalnya lulus ujian, diterima di MTSN 1 atau yang lainnya. Intinya kenikmatan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya atau musibah. Misalnya ada gempa, ada kebakaran, terus kita selamat, atau habis dari sakit yang keras, yang lama, naudzubillah misalnya kena COVID terus sembuh, itu sujud syukur, itu sunnah. Kemudian yang ketiga, melihat orang fasik. Orang fasik itu maksudnya orang yang berbuat dosa besar atau yang sering melakukan dosa kecil. Kenapa kita kok sujud syukur ketika melihat orang fasik? Ya karena kita bersyukur, kita senang Allah menakdirkan kita menjadi orang yang tidak bermaksiat, menjadi orang yang tidak melanggar aturan-aturannya Allah. Makanya kita syukur. Karena tidak semua orang itu selalu melaksanakan perintahnya Allah. Makanya syukur, kita senang, kita syukur dijadikan Allah orang yang tidak bermaksiat. Yang keempat, melihat orang yang mendapat ujian atau kemalangan. Kalau melihat orang misalkan orang buta, orang cacat, orang kena musibah, orang yang susah lah, kita sunnah sujud syukur. Ya karena syukur, kita seneng, kita terima kasih kepada Allah, kita tidak mendapatkan seperti yang orang tadi dapatkan. Kita tidak ditakdirkan seperti orang yang tadi itu. Tapi kalau yang keempat ini, kamu sujud syukurnya jangan di hadapan orangnya, nanti malah tersinggung. Bukan malah dapat pahala, malah dosa kamu karena membuat orang sakit hati. Kalau sudah tidak terlihat orangnya, kalau sudah misalkan kamu dalam rumah, sunnah boleh sujud syukur. Sunnah sujud syukur. Itu adalah sebab-sebab sujud syukur. Kemudian syarat sujud syukur. Sujud syukur ini seperti halnya sholat ya. Artinya apa? Ya harus orang Islam, baligh, berakal sehat, suci dari haid dan nifas. Itu syaratnya sujud syukur. Kemudian kalau syarat sahnya, berarti syarat sah itu berarti kalau hal-hal ini tidak dipenuhi, maka sujud syukurnya tidak sah. Itu salah ya, seharusnya itu 1, 2, 3, 4, bukan 5, 6, 7, 8. Nanti kalian ganti sendiri. Syarat sujud syukur yang pertama, menghadap kiblat. Sama kayak sholat menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Terus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, suci badan, pakaian, dan tempat. Terus kalau ada orang yang bertanya, "Loh Pak, itu biasanya kalau pemain sepak bola habis mencetak gol sujud syukur. Loh Pak, itu kemarin ada atlet Indonesia
ikut olimpiade mendapat medali sujud syukur, yaitu sujud syukur secara bahasa ya. Ya boleh-boleh saja. Ya tetap dapat pahala, tapi menurut fikih tidak sah. Pahalanya akan lebih besar kalau syarat sahnya ini dipenuhi, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari atas kecil atas besar, suci badan, pakaian dan tempat. Tapi tetap boleh lah, tetap boleh sujud syukur ketika mencetak gol tetap boleh. Cuma tidak sah secara fikih. Terus rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur ada 7. Ya. Niat, takbiratul ihram, sujud, tumakninah itu anteng, tenang. Yang kelima duduk, salam dan tertib. Niatnya gimana? Seperti yang sering saya sampaikan, niat itu tidak harus dengan bahasa Arab. Niat cukup di hati, dengan bahasa apapun Allah mengerti. Terus tata caranya gimana? Nah, boleh sujud syukur itu diawali dengan berdiri, boleh diawali dengan duduk. Kalau dengan berdiri gimana? Ya, kamu berdiri, terus takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat, saya niat sujud syukur, Allahu Akbar. Kemudian tangannya sendakep toh kalau berdiri, terus Allahu Akbar, langsung sujud. Sujud membaca seperti bacaan sujud, subhana rabbil a'la bihamdih, subhana rabbil a'la bihamdih, atau 3 kali, atau dalam buku kalian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau enggak baca enggak apa-apa, membaca itu sunnah. Kemudian harus tumakninah ya, tumakninah itu anteng, ketika sujud kamu anteng. Terus Allahu Akbar, duduk, terus salam. Itu kalau berdiri. Kalau duduk gimana ya? Kamu duduk saja biasa. Duduk, takbir dulu. Allahu Akbar, tangannya sendakep, dilipat. Tadi ketika takbiratul ihram sambil niat. Terus Allahu Akbar, sujud, membaca doa, subhanallah wa bihamdih. Allahu Akbar, duduk, terus salam. Itu tata caranya sujud syukur. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengarkan atau membaca ayat sajdah. Ya. Jadi jelas sebabnya ya. Kalau kamu mendengar ada orang membaca ayat sajdah atau kamu sendiri membaca ayat sajdah, itu sunnah sujud tilawah. Ya. Hukumnya gimana? Hukumnya adalah sunnah di dalam dan di luar sholat. Baik di dalam maupun di luar sholat, hukumnya adalah sunnah. Terus tata caranya gimana? Nah, kalau di luar sholat, syarat-syarat dan rukun sujud tilawah di luar sholat sama dengan syarat-syarat dan rukun sujud syukur, sama semua. Boleh diawali dengan, kalau di luar sholat ya, boleh diawali dengan berdiri, boleh diawali dengan duduk. Itu sujud tilawah. Kalau di dalam sholat gimana? Kalau di dalam sholat, berarti pas berdiri pastinya, karena kan membaca ayat kan berdiri. Nah, biasanya kalau ini jarang kita lakukan sendiri. Biasanya kalau jadi makmum ya. Kalau jadi makmum, imamnya membaca ayat sajdah, terus imamnya sujud. Biasanya Allahu Akbar. Kalau orang tidak tahu, dikiranya ruko, ternyata kok sujud. Nah, yang tidak tahu mesti nyangka nih loh, imamnya kok merem-merem sujud. Jangan-jangan salah, jangan-jangan lupa. Padahal imamnya melaksanakan sujud tilawah. Jadi setelah membaca ayat sajdah langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Kalau dalam sholat tidak usah niat, tidak apa-apa. Allahu Akbar, sujud, terus membaca seperti bacaan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Atau
atau membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Membaca itu atau tidak baca tidak apa-apa. Yang penting tumakninah, yang penting anteng ketika sujud. Setelah itu Allahu Akbar, langsung berdiri lagi melanjutkan bacaan ayatnya. Atau kalau bacaan ayatnya sudah habis, sudah akhir langsung setelah berdiri Allahu Akbar, setelah berdiri langsung Allahu Akbar ruku. Melanjutkan sholatnya sampai selesai. Itu kalau di dalam sholat. Nah, ayat sajadah ini berjumlah 15. Bisa kalian lihat sendiri di buku LKS kalian. Mungkin cukup sekian. Insya Allah hari pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.